Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami menjelaskan hasil diskusi kami tentang studi kasus analisis hukum perjanjian bisnis pada PT Unilever Indonesia Tbk. Dalam kegiatan bisnis yang modern, setiap hubungan antara pihak, baik antara produsen, distributor, pemasok maupun konsumen, diatur melalui perjanjian bisnis untuk menjamin kepastian hukum dan meminimalisir resiko. Perjanjian bisnis juga menjadi dasar yang sangat penting bagi perusahaan besar dalam menjaga stabilitas, kepercayaan, serta perlindungan hukum dalam operasionalnya. Salah satu perusahaan yang menerapkan sistem perjanjian bisnis yang kuat adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produk kebutuhan sehari-hari atau consumer goods seperti sabun, sampo, minuman, dan makanan. Studi kasus ini akan dibahas juga mengenai objek dan subjek perjanjian bisnis Unilever, bentuk hukum perjanjiannya, strategi dalam meminimalisir resiko, serta proses pembentukan dan perbubaran perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini saya akan memaparkan identifikasi perusahaan PT Unilever Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang industri barang konsumsi atau consumer goods. Bentuk badan hukumnya perseroan terbatas terbuka atau PT Tbk. Didirikan pada 5 Desember 1933. Kantor pusatnya berada di BSD Citi atau Tangerang Selatan, Banten. Induk perusahaannya adalah Unilever N.V. dari Belanda. Dasar hukum pendiriannya mengacu pada UUD nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sebagai perusahaan publik, Unilever terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh Orientasi Jasa Keuangan atau OJK. Di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, objek dan subjek dalam perjanjian bisnis. Yang pertama, subjek hukum, yang dimana subjek hukum adalah para pihak yang terlibat dan memiliki hak serta kewajiban dalam perjanjian. Pada Unilever Indonesia, subjek hukumnya meliputi yang pertama itu ada PT Unilever Indonesia Tbk atau perusahaan utama. Yang kedua ada pemasok bahan baku atau supplier. Yang ketiga ada distributor dan agen penjualan. Yang keempat ada karyawan dan mitra kerjasama. Yang kelima ada konsumen, dan pihak ketiga ada retail modern, e-commerce, dan lain sebagainya. Semua pihak tersebut diakui sebagai subjek hukum karena memiliki kedudukan hukum yang sah sesuai pasal 1329 KUHP Perdata. Yang B, objek hukum, yang dimana objek hukum ada dalam perjanjian bisnis Unilever mencakup penyediaan dan distribusi produk atau barang konsumsi. Kemudian ada perjanjian pemasok bahan baku, perjanjian kerjasama dan pemasaran serta promosi, perjanjian lisensi merek dan hak cipta produk. Kemudian ada objek tersebut bersifat ekonomis, legal, dan dapat diperjualbelikan sesuai dengan pasal 1332 KUHP Perdata. Akan melanjutkan hukum perjanjian bisnis untuk meminimalisir resiko dari PT Unilever. Nah, jadi PT Unilever Indonesia itu menerapkan prinsip-prinsip di pasal 1320 KUHP Perdata. Nah, dalam isinya itu yang pertama adalah kesepakatan para pihak. Nah, jadi dia kesepakatan para pihak ini semua perjanjiannya dibuat atas dasar persetujuan sukarela tanpa paksaan. Nah, dan yang kedua ada kecakapan hukum, di mana para pihak yang terlibat cakap secara hukum untuk membuat perjanjian. Yang ketiga ada objek tertentu. Nah, di mana barang atau jasa yang diperjanjikan jelas dan terukur. Nah, yang keempat itu ada sebab yang halal. Nah, ini tuh di mana tujuan perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum atau norma sosial. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu di bagian nomor 5 tentang pembentukan dan pembubaran perusahaan. Nah, jadi yang pertama, untuk pembentukan perusahaan, kami ambil contoh PT Unilever Indonesia Tbk. Proses pembentukannya itu mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Langkah-langkahnya dimulai dari pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, lalu disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, setelah itu didaftarkan oleh
didaftarkan ke OJK dan BEI supaya bisa jadi perusahaan publik. Kemudian diterbitkan nomor induk berusaha atau NIB lewat sistem OSS. Dan terakhir, diumumkan secara resmi di Berita Negara Republik Indonesia. Jadi, pembentukan perusahaan itu nggak bisa asal, semuanya harus resmi dan legal. Selanjutnya, bagian pembubaran perusahaan. Nah, ini bisa dilakukan berdasarkan pasal 142 Undang-Undang PT. Beberapa alasan perusahaan dibubarkan itu bisa karena keputusan RUPS, bisa juga karena masa berlaku perusahaan sudah habis. Ada putusan pengadilan misalnya karena pelit atau karena izin usahanya dicabut pemerintah. Nah, kalau misalnya Unilever sampai dibubarkan, maka akan dilakukan proses likuidasi, yaitu menjual aset perusahaan, bayar semua kewajiban, dan sisanya dibagi ke para pemegang saham. Prosesnya wajib dilaporkan ke OJK dan diumumkan ke publik supaya transparan. Nah, jadi itu penjelasan saya tentang pembentukan dan pembubaran perusahaan. Kesimpulannya adalah PT Unilever Indonesia Tbk merupakan contoh perusahaan yang menerapkan perjanjian bisnis secara profesional dan berlandasan hukum yang kuat. Setiap hubungan dengan mitra bisnis, pemasok, hingga konsumen diatur melalui kontrak yang sah secara hukum untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan. Dengan menerapkan audit hukum, DND, lisensi merek, serta menyelesaikan sengketa melalui Akribes, Unilever mampu meminimalisir berbagai risiko bisnis dan hukum. Pembentukan dan pembubaran perusahaannya juga mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sehingga seluruh kegiatan operasional memiliki kepastian hukum.